Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, masih seputar najis, yaitu hewan yang disembelih dengan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang cara penyembelihan ayam dengan cara modern. Sekarang akan kita jelaskan pembahasan tentang cara penyembelihan kambing dan sapi di beberapa negara di Eropa. Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir di seluruh tempat penjagalan, sebelum hewan disembelih, hewan dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar. Itu yang mereka lakukan. Terlebih dahulu hewan dibius sampai tidak sadar. Ya. Setelah hewan tidak sadar, baru hewan tersebut mereka sembelih. Di antara cara pembiusan yang dilakukan adalah dengan menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi hingga mengenai otaknya yang menyebabkan sapi tidak sadar dan jatuh terguling hingga siap disembelih. Juga ada dengan meletakkan 2 buah besi di pelipis hewan. Ya. Kemudian dialiri muatan listrik bertegangan tinggi hingga hewan tidak sadar dan jatuh ke tanah untuk kemudian mereka sembelih. Ada juga dengan mengurung hewan di sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberi gas CO2 hingga hewan tersebut pingsan, tidak sadar dan jatuh, kemudian sapi disembelih. Ini seperti yang dipaparkan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani, seorang ulama dunia berkebangsaan Pakistan yang memang melakukan penelitian ini ke Eropa, Amerika dan Kanada tentang cara penyembelihan, yang kemudian hasil dari risetnya beliau ajukan ke konferensi internasional. Tinjauan syar'i tentang cara penyembelihan dengan dibius terlebih dahulu. Bila mana seluruh persyaratan sahnya sembelihan terpenuhi, apakah hewan yang disembelih dengan cara dibius terlebih dahulu dagingnya halal untuk dimakan? Pembiusan sebelum disembelih merupakan persyaratan standar di negara-negara tersebut untuk mengurangi rasa sakit hewan menurut mereka. Ya. Tujuan mereka katanya adalah agar hewan tidak terlalu sakit ketika disembelih. Akan tetapi, benarkah dugaan tersebut atau sebaliknya? Yang jelas, saat ditembak dengan suntik bius, darah mengucur dari kepala hewan dan hewan hilang kesadaran, dan jantungnya berhenti berdenyut yang mengakibatkan darah tidak mengalir deras saat disembelih. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan itu menjadi bangkai dan tidak halal dikonsumsi. Dengan demikian, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari agar kehalalan dagingnya tidak diragukan. Lembaga Fikih Islam Internasional Divisi Fikih OKI mengeluarkan keputusan tentang batas pembiusan yang dibolehkan nomor 95 tahun 1997 yang berbunyi, pada dasarnya, dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syariat, tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu. Artinya, cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam itu tidak ada pakai dibius. Dan cara yang diajarkan syariat jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang. Akan tetapi, bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu, kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan syariat hukum, dagingnya halal jika diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih. Agar proses pembiusan tidak menyebabkan kematian pada hewan, hendaklah diperhatikan teknisnya sebagai berikut. Ini masih fatwa dari OKI.
Besi yang bermuatan listrik haruslah ditempelkan pada bagian pelipis atau bagian kening hewan. Kemudian, tegangan muatan listriknya berkisar antara 100 sampai 400 volt. Kemudian, kekuatan aliran listriknya berkisar antara 0,75 sampai 1,0 ampere untuk hewan kambing dan 2 sampai 2,5 ampere untuk sapi. Lamanya waktu pembiusan berkisar antara 3 sampai 6 detik. Ya. Tidak boleh pembiusan dilakukan dengan menembakkan jarum suntik bius. Untuk hewan ayam, tidak boleh sama sekali dibius langsung dengan besi yang dialirkan muatan listrik, karena dari hasil penelitian pembiusan dengan menggunakan listrik terhadap ayam, besar kemungkinan ayam mati sebelum disembelih. Jadi, inti dari fatwa Oki mengatakan, dilihat cara pembiusan ini. Bila pembiusannya menyebabkan hewan itu akan mati sendiri dan bahkan mati sebelum disembelih, tidak ada gunanya penyembelihan, berarti hewan itu mati karena sengatan listrik, bukan karena disembelih. Dagingnya hukumnya adalah haram. Akan tetapi kalau sekedar untuk melemaskannya saja, ya, maka hukum asalnya masih boleh. Setelah kita menjelaskan hukum bangkai, ya, sekarang kita akan menjelaskan hukum anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan masih hidup. Kita katakan di antara bagian anggota tubuh hewan terdapat anggota tubuh yang bila dipotong tidak menyebabkan hewan itu mati, seperti ekor dan punuk sapi, ya, ada punuk sapi atau unta, ya, itu tidak menyebabkannya mati. Apakah boleh memotong bagian tersebut untuk dimakan? Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Bagian tubuh yang dipotong saat hewan itu hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dari hadis di atas dapat diambil hukum tentang menjual anggota tubuh manusia pada saat penjualnya masih hidup. Ya. Seperti menjual ginjal atau anggota tubuh yang lainnya, apakah jual beli organ manusia sah atau tidak? Ya, organ tubuh tadi diambil dari manusia yang hidup. Tadi Nabi mengatakan, ma quti'a minal hayy fahuwa mayyit. Sesuatu yang diambil dari yang hidup, maka untuk status organ yang diambil itu adalah bangkai. Ya. Sini kami akan menjelaskan hukum jual beli organ tubuh manusia. Berdasarkan hadis di atas bahwa anggota tubuh yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai, maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ginjal tersebut telah berubah hukumnya menjadi bangkai, dan bangkai tidak sah diperjualbelikan. Karena di antara syarat sah jual beli bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah suci dan bangkai adalah najis tidak suci. Tapi perlu diingat bahwa pada saat ginjal itu dicangkokkan kembali kepada si pasien yang membutuhkan ginjal, ya, itu ginjal berfungsi kembali. Apakah dengan demikian jual belinya sah dan ginjal itu bukan lagi bangkai yang dicangkokkan, akan tetapi sudah berubah menjadi ginjal yang suci kembali? Ya. Ibnu Abidin, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, mufti pada khilafah Turki Utsmani yang wafat pada tahun 1252 Hijriah, dalam hasyiahnya Syekh Ibnu Abidin, beliau mengatakan, jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut, organ tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup. Karena jika seseorang mati kemudian melalui mukjizat dia dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Begitu juga bagian dari anggota tubuhnya. Ya.
Dalam hal pencangkokan organ tubuh manusia, kan itu diambil dari manusia yang hidup. Dalam hadis, sesuatu organ yang diambil dari manusia yang hidup, hukumnya adalah najis, bangkai. Tapi ketika dialiri kehidupan kembali, ketika ditempelkan kembali kepada orang yang membutuhkan ginjal umpamanya, kembali dialiri kehidupan, kata Ibnu Abidin, ini hukumnya suci kembali. Ya, bagaikan orang yang meninggal, kan hukumnya adalah bangkai. Tapi bila dengan mukjizat dia hidup kembali, kata beliau, ini hukumnya tidak bangkai, hukumnya adalah manusia yang hidup tidak najis. Tetapi apakah dengan demikian hukumnya berarti boleh jual beli organ? Juga tidak. Kita katakan ini bukan berarti boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia. Karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh. Di antaranya, organ tubuh bukanlah milik seseorang, akan tetapi milik Allah, dan haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya. Ya, dalam kaidah jual beli, bahwa seseorang haram menjual barang yang bukan miliknya. Organ tubuh yang ada pada tubuh Anda bukan milik Anda. Dia adalah milik Allah. Bila bukan milik Anda, maka tidak boleh menjual belikannya, hukumnya jadi tidak sah. Ya. Kemudian menjual organ termasuk merendahkan martabat manusia, padahal Allah telah memuliakan manusia. Karena itu para ulama kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya menjual organ tubuh. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Shinqiti dalam disertasi beliau berjudul Ahkam Jirahah Tibbiyah, atau hukum-hukum yang berkenaan dengan bedah. Ya. Akan tetapi boleh mendermakan organ tubuh kepada orang yang membutuhkannya tanpa mengambil imbalan. Ya. Dijual memang tidak boleh, tetapi didermakan, donorkan, ya, boleh. Tapi tentu juga ada syarat-syarat. Dengan syarat si penderma tidak menjadi celaka dengan diambilnya organ tersebut dari tubuhnya, dan diyakini bahwa proses pencangkokan berhasil bila berhasil. Bila dua persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tetap haram hukumnya mendermakan organ tubuh. Lembaga Fikih Islam di bawah OKI telah mengeluarkan keputusan tentang hal ini nomor 26 tahun 1988 yang berbunyi, boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Bolehnya hukum memindahkan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui cara jual beli, karena tidak boleh menjual anggota tubuh manusia kapanpun juga. Adapun pemberian hadiah atas dasar hormat terhadap orang yang menyumbangkan organnya dan sebagai rasa ungkapan terima kasih, semoga ini hukumnya dibolehkan. Ini yang diputuskan oleh para ulama dunia tentang hukum jual beli organ tubuh. Pada syarat tidak boleh, tapi kalau sekedar untuk didonorkan, ya hukumnya boleh dengan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu bahwasanya tidak memudaratkan si pendonor, dan bila dicangkokkan kepada si yang membutuhkan, berguna dan berfungsi baik terhadap orang tersebut. Pembahasan selanjutnya yang tidak termasuk bangkai najis. Ada beberapa jenis hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang dijelaskan di atas, hewan tersebut tidak termasuk bangkai. Ya. Ada jenis hewan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla yang walaupun dia mati dengan tidak disembelih, tetapi dia tidak termasuk bangkai. Yaitu pertama, ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, kecuali yang berbisa seperti ular atau yang ganas seperti buaya
dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga tidak najis dan halal dikonsumsi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang hukum berwudu dengan menggunakan air laut, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut suci dan hewan yang hidup di air bangkainya pun halal. Ya. Kemudian hewan darat yang kecil yang bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah atau dikenal dengan ungkapan para ulama laisa lahu nafsun sa'ilah. Seperti apa? Lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat, semut dan lainnya. Bila hewan-hewan ini mati tanpa disembelih, tidak termasuk bangkai yang najis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan." Kata Rasulullah, apabila seekor lalat menghinggapi minuman salah seorang kamu, hendaklah ia mencelupkan lalat itu, kemudian keluarkan, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap lain terdapat obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Perintah Nabi SAW untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman, padahal terkadang minuman tersebut panas yang dapat menyebabkan lalat mati, dapat difahami bahwa lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis. Karena jika hukumnya najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan mencelupkannya ke dalam minuman. Ya, ini sebuah pekerjaan yang sia-sia. Dapat dikiaskan dengan lalat seluruh hewan kecil yang bila dipotong tubuhnya tidak mengalir darah dari tubuh hewan tersebut. Namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti bahwa hewan itu halal untuk dimakan. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya memakan hewan-hewan yang disebutkan di atas. Ini saya nukil dari Dr. Kamal Yasin dalam tesis yang berjudul Ahkam al-Hasyarat fi Fikr Islami, hukum-hukum serangga dalam pandangan fikih. Ya, beliau menukil kesepakatan para ulama hewan-hewan tersebut walaupun dia tidak najis bukan berarti boleh makan lebah, boleh makan lalat, boleh makan nyamuk, boleh makan semut, tidak. Bahkan ada kesepakatan para ulama hewan-hewan itu haram untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah, landasan dari ijma' ini firman Allah, wa yuhallimu alaihim al-khaba'ith. Bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengharamkan bagi mereka segala yang khabith. Khabith berarti sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar. Dan hewan-hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar tidak halal hukumnya untuk dimakan. Oleh karena itu, bila bangkai hewan-hewan kecil itu dijual bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk kegunaan yang dibolehkan, seperti untuk bahan baku kosmetik yang hanya dioleskan ke kulit atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah karena ia menjual benda yang suci dan berguna. Ibnu Qudamah berkata, boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan karena hewan tersebut memiliki manfaat atau memiliki nilai. Lihat di dalam kitab Al-Mughni jilid 4 halaman 194. Kemudian kulit bangkai yang telah disamak, yaitu membersihkan kulit dari daging, dipisahkan dari daging, gaji, lemak dan kotoran lainnya yang menempel pada kulit. Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan bila disembelih maka kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk apapun juga termasuk menjualnya. Ya. Sekarang kita akan jelaskan hukum kulit hewan dagingnya tidak halal dimakan.
Ya. Tadi kita sudah menjelaskan kulit hewan yang dagingnya dimakan dan disembelih dengan syar'i, ya, halal. Sekarang bagaimana hewan yang daging tidak halal dimakan? Hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamak? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kulit hewan-hewan ini bila disamak. Pendapat yang terkuat wallahu a'lam bahwa seluruh kulit hewan bila disamak berubah hukumnya menjadi suci, kecuali kulit babi dan anjing. Karena babi dan anjing baik hidup ataupun mati, kulitnya tetap najis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW melewati seekor kambing yang mati, bangkai kambing, lalu beliau bersabda, halastamta'tum biha, qalu innaha mayyitah, qala innama haruma akluha. Rasulullah SAW melewati bangkai kambing, lalu Nabi SAW bersabda, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Para sahabat menjawab, sesungguhnya itu adalah bangkai. Rasulullah menjawab, yang diharamkan adalah memakannya. Ya, tapi menyamak kulit kambing yang tidak disembelih tadi dan dimanfaatkan, hukumnya berarti boleh. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ayyuma ihabin dubir faqad tahur. Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Hadis riwayat Nasai. Hadis kedua ini sangat tegas bahwa seluruh kulit hewan suci dengan disamak. Adapun pengecualian babi dan anjing karena kulit dua hewan itu najis sekalipun saat masih hidup, apalagi setelah mati. Maka proses pensamakan tidak berdampak apapun terhadap kenajisan kulitnya. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas bukan karena kulitnya dihukumi najis, akan tetapi karena menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan. Dengan demikian, apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas seperti kulit ular dan buaya yang telah disamak terlebih dahulu? Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya dan uang hasil penjualannya halal. Namun para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut bukan dikarenakan najis, akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan kulit binatang buas. Ya. Maka para ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Ya. Tapi bukan karena najis, tapi karena larangan dari Rasulullah. Dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualan termasuk harta haram. Dan ini merupakan pendapat yang terkuat karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang menggunakan kulit binatang buas. Wallahu a'lam. Kemudian hukum jual beli bangkai. Setelah kita mengetahui beberapa bentuk bangkai, mana bangkai yang haram, yang najis, mana yang tidak. Sekarang bagaimana hukum jual belikan bangkai? Para ulama sepakat mengharamkan jual beli bangkai termasuk seluruh bagian jasadnya, kecuali bulu, tanduk, kuku, dan kulit yang terlebih dahulu disamak. Berdasarkan dalil-dalil di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la'anallahu al-yahuda hurriman alaihim asy-syuhum faba'uha wa akalu athmanaha wa inna Allah azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama thamana. Allah mengutuk umat Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian bagaimana dengan menjual beli makanan olahan yang telah dicampur dengan bangkai dan tidak dapat dipisahkan? Ya.
Bangkai dicampurkan ke dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci seperti bangkai ayam yang mati lalu dicampur dengan unsur lain untuk dijadikan pakanan ayam. Atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam atau daging yang mati tanpa disembelih karena harga lebih murah lalu diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan. Atau gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih berdasarkan syariat Islam lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan. Atau lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i lalu dijadikan salah satu bahan campuran margarin. Bagaimanakah hukum menjual barang tersebut, barang makanan olahan tadi? Barang tersebut dinamakan dengan mutanajjis, benda yang terkena najis, yang terpapar najis. Yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual. Bila tidak dapat dipisahkan, haram hukum menjual barang yang telah bercampur najis. Imam Nawawi berkata, tidak boleh menjual mutanajjis, yaitu benda yang tercampur najis, yang tidak mungkin disucikan dari najis seperti cuka dan susu yang tercemar najis. Begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai, hukumnya juga menjadi haram. Ini saja dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan ini. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan dengan menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wabarakatuh.